Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurdiansah di Full Stack Developer ID. Di video kali ini kita akan membahas mengenai variabel di JavaScript. Oke, langsung saja tanpa panjang lebar kita langsung ke materi. Oke, untuk variabel di dalam JavaScript itu ada 3 ya. Yang pertama itu adalah var, terus ada let, const. Oke, akan kita pelajari satu persatu. Oke, untuk yang pertama kita akan coba pelajarin untuk yang let. Contohnya untuk let itu misalnya nama Nurdiansah, lalu kita akan print console log nama. Oke, di sini keluar Nurdiansah ketika kita run. Oke, bagi yang belum tahu variabel itu apa, variabel itu adalah sebuah nama penyimpanan untuk data ya. Simpelnya seperti itu. Jadi data-data yang akan kita simpan atau yang akan kita kelola itu disimpan di sebuah variabel. Untuk di JavaScript sendiri ada 3 variabel, yaitu var, let, dan const. Untuk perbedaannya masing-masing kita akan praktekkan. Oke, ini adalah contoh untuk yang let. Bisa juga kita deklarasikan terlebih dahulu variabelnya, misalnya let first name, misalnya Samsul first name, lalu di baris kedua first name, ini kurang T, first name sama dengan Samsul. Oke, semua tanpa titik juga tidak ada masalah ya. Oke, ini coba kita print console log first name. Oke, ini Samsul akan tampil ya. Jadi kita yang contoh pertama kita bisa deklarasikan sekaligus kita assign value-nya. Terus yang kedua kita deklarasikan terlebih dahulu variabelnya, lalu kita assign di baris selanjutnya. Itu bisa dengan dua metode tersebut. Terus gimana Bang cara deklarasiin variabel, beberapa variabel dalam satu baris? Oke, gini caranya Bray. Misal kita let nama ya, coba nama kita bedakan, misalnya Joko. Lalu kita di sini kita gunakan sebuah titik sebuah koma, misalnya umur 20, alamat misalnya Bogor. Oke, kita coba print layar ya, misalnya dari nama juga log console log. Oke, nama, lalu console log umur, terus console log alamat. Oke, nah ini bisa ya, dengan kita menuliskan satu variabel, satu baris untuk beberapa variabel itu sama, itu bisa kita gunakan. Terus gimana caranya kalau kita pengen multi line bisa juga. Kita tinggal
enter di sini. Setelah koma kita enter, terus kita enter kembali, coba kita print. Oke, ini tidak ada masalah ya. Coba kita komen. Oke, tidak ada masalah untuk mendeklarasikan variabel dalam satu line atau multi line. Oke. Selanjutnya kita coba apakah dengan let ini kita deklarasikan kembali atau kita assign value-nya kembali. Soalnya tadi nama Nurdiansah ini kita tampilkan, lalu kita nama kita ganti menjadi Samsul. Apakah ini menggabungkan dua string atau menimpa variabel sebelumnya, variabel nama ini? Kita coba lihat. Oke, ternyata ini menimpa variabel nama tersebut ya. Ketika variabel tersebut di reassign value-nya. Terus gimana bang supaya string ini ngegabung nih antara nama pertama dengan nama kedua? Oke, ini bisa dengan satu variabel, ini bisa. Contoh untuk nama awalnya Nurdiansah, terus nama berikutnya atau nama sambungnya itu Samsul. Ini kita bisa lakukan tambah. Ini bisa panggil kembali variabelnya, terus kita tambah. Oke, kita lupa spasi, kita tambah lagi, kita buat spasi. Kita enter. Di sini akan menambahkan atau menggabungkan dua buah string. Atau bisa juga seperti ini first name atau first name. Ini kita deklarasikan juga variabel selanjutnya last name. Samsul. Tentu di sini kita rubah variabelnya menjadi last name. Jadi first name. Oke, kita enter. Oke, ini berarti bisa dengan cara seperti ini atau cara seperti ini. Lalu dengan let ini kita akan coba bisa nggak dia menimpa dengan variabel yang sama. Oke, gimana sih contohnya? Kita coba ini, kita komen dulu, lalu kita komen ini, lalu ini kita rubah jadi first name, lalu di sini kita rubah first name. Nah, ternyata di dalam let ini ketika ada variabel yang sama, di sini ada notif errornya, yaitu identifier first name sudah digunakan atau sudah dideklarasikan. Jadi kita tidak bisa mendeklarasikan kembali nama variabel yang sama dengan kita menggunakan let ini. Coba kita menggunakan var dengan skema seperti ini. Kita coba menggunakan var, terus yang first name yang kedua gunakan var. Nah, dengan menggunakan var ini ternyata dia menimpa variabel yang sudah kita deklarasikan sebelumnya. Tentu hal ini sangat tidak secure ya. Jadi saran saya menggunakan let saja. Karena dengan menggunakan var ini ketika kita deklarasikan kembali di variabel setelah kita deklarasikan variabel setelah yang sudah kita deklarasikan, itu sangat tidak secure. Jadi saran saya menggunakan let saja. Oke, lanjut untuk penamaan di variabel. Nah, untuk penamaan variabel sendiri kita bisa gunakan yaitu let, misalnya nama depan,
nama depan. Nah, penggunaan seperti ini disebut dengan penggunaan nama variabel dengan camel case. Nama depan Nurdiansah. Nurdiansah. Terus penggunaan nama variabel selanjutnya misalnya bisa kita gunakan seperti ini. Misalnya barang 1 2 3. Misalnya laptop. Oke. Ini penggunaan nama variabel yang valid. Valid. Untuk contoh penggunaan nama variabel yang tidak valid, contohnya seperti ini, let, terus dia nama variabelnya juga let juga. Nah, ini tidak boleh ya seperti ini. Misalnya kita coba let apa? Console log let. Nah, di sini nggak bisa karena nama variabelnya itu let, sedangkan let itu kan untuk mendeklarasikan sebuah variabel. Tuh. Jadi tidak bisa mendeklarasikan let. Terus selain let ada juga return. Kita tidak bisa mendeklarasikan return karena ini adalah sebuah fungsi bawaan dari Laravel. Misalnya hasil. Oke, kita coba jalankan return. Nah, ini sama ya, tidak bisa juga. Nah, untuk selanjutnya adalah untuk mendeklarasikan variabel selanjutnya kita bisa menggunakan const atau konstanta. Menggunakan const. Contohnya seperti ini, const URL server. Misalnya localhost. Ketika kita console log URL server. Oke, ini muncul localhost. Namun kekurangan dari const itu tidak bisa di reassign value-nya. Misalnya saya contohkan URL server 192.168.1.10 misalnya. Nah, ini tidak bisa di assignment kembali karena konstanta ini ketika kita udah dideklarasikan dia value-nya itu tidak bisa di reassign kembali. Maka dari itu untuk penggunaan variabel untuk menggunakan const ini itu hanya beberapa value yang bisa digunakan oleh const karena sangat terbatas sekali untuk penggunaan const ini. Oke, sekian pembahasan mengenai variabel yang ada di JavaScript. Di video berikutnya kita akan membahas mengenai tipe data yang ada di JavaScript.